Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Vika Emilda Devi, Wahyu Aprilawati, Wahyu Intan Dwi Poryantini, dan juga Yovita Setiawati akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan tentang korupsi. Korupsi sudah dimulai sejak deklarasi kemerdekaan diumumkan, khususnya pada masa Orde Baru. Pada masa itu, pemerintah mendapatkan banyak kritikan karena korupsi yang dilakukan. Pada era Megawati, dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Semakin majunya zaman, instrumen hukum yang menangani korupsi pun mengalami pembaharuan yang lebih baik. Peraturan tentang korupsi dibagi menjadi dua, yaitu peraturan lama dan peraturan baru. Untuk peraturan lama, ada peraturan penguasa militer nomor PRT-06-06-1957 tentang pemberantasan korupsi. Yang kedua, ada Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Yang ketiga, ada UU nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak korupsi. Yang keempat, ada GBHN tahun 1973 tentang pembinaan aparatur yang berwibawa dan bersih dalam pengelolaan negara. Yang terakhir, ada GBHN tahun 1978 tentang kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka penertiban aparatur negara dari masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan-pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan. Lalu nomor 6, ada Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Nomor 7 ada Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang pidana korupsi. 8. Ada Kepres nomor 52 tahun 1971 tentang pelaporan pajak para pejabat dan PNS. 9. Ada Inpres nomor 9 tahun 1977 tentang operasi penertiban. 10. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang terdiri dari 12 bab dan 72 pasal. Yang terakhir ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 9 bab dan 38 pasal. Selanjutnya ada peraturan baru yang terdiri dari 1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi yang terdiri dari 9 bab dan 33 pasal. 2. Ada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 14 bab dan 60 pasal. 3. Ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdiri dari 13 bab dan 100 pasal. Yang keempat, ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Berikut adalah beberapa contoh kericuhan yang terjadi akibat adanya korupsi di Indonesia. Tahun 1998 dan juga tahun 2020 kemarin ada penolakan tentang Omnibus Law. Peraturan-peraturan mengenai korupsi sudah ada sejak masa Orde Baru. Peraturan yang dibuat awalnya digunakan untuk meredam kemarahan rakyat akan ketidakpercayaan terhadap pejabat negara yang hampir keseluruhan melakukan tindakan korupsi. Walaupun demikian, peraturan pada masa itu tetap tidak dapat meredamkan amarah rakyat diakibatkan kurangnya penegakan instrumen tindak pidana korupsi. Setelah masa Megawati, barulah perundang-undangan terkait korupsi ditegakkan yang dibuktikan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut adalah sumber-sumber referensi dari kelompok kami. Oke guys, sekian pemaparan tentang peraturan-peraturan tentang korupsi dari kelompok 15. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.